Jadi kita berjumpa lagi di sekolah minggu online Biak Paroki Roh Kudus. Tak terasa ya, kita sudah memasuki masa APP yang kelima. Ayo, siapa yang tahu kita sekarang akan membahas apa? Kita sekarang akan membahas tentang Tuhan Yesus yang menanyai Petrus apakah dia mengasihi Tuhan Yesus, dan apakah jawaban Petrus selanjutnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan sekolah minggu ini bersama-sama dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina. Selamat mengikuti. Dadah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pandemi ini, sehingga kami bisa sekolah minggu online lewat video Biak Paroki Roh Kudus. Sertai kami agar tetap menjadi murid-Mu, semakin mengenal dan semakin mengasihi-Mu seperti Petrus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendak. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Halo, selamat pagi adik-adikku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dengan Romo Sandro. Nah, kali ini kita akan memasuki pertemuan Aksi Puasa Pembangunan 2021 dengan tema Mengasihi Yesus sepenuh hati. Nah, sebelum kita lanjut, Romo kenalan dulu ya. Bisa kan? Pasti bisa.
Nama Romo Sandro Simanjorang SPD. Sekarang Romo tugas di Paroki Meliau di Keuskupan Sanggau. Dulu Romo pernah bertugas sebagai diakon waktu diakon di Paroki Romo. Mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Kalau tadi dalam Injil adik-adik sudah mendengar semuanya, saya kira. Yesus bertanya sampai berapa kali kepada Petrus? Sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus apa? Aku mengasihi engkau Tuhan. Sampai 3 kali Petrus menjawab hal yang demikian kepada Yesus. Jawaban Petrus tentang ia mengasihi Yesus ternyata membawa Petrus pada tugas dan tanggung jawab. Nah, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, hari ini adik-adik juga ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Terus jawabannya adik-adik pasti mengatakan, ya, aku mengasihimu, aku mencintaimu Yesus. Tetapi tidak sampai di situ saja. Kalau kita berani mengatakan, aku mengasihimu Yesus, aku mencintaimu Yesus, itu juga membawa kita pada satu tugas. Apa tugasnya Romo? Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Yesus, kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, kita juga harus berani berbagi kasih itu. Nah, berbagi kasih kepada siapa Romo? Berbagi kasih kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak. Harus. Mungkin muncul pertanyaan, Romo, bagaimana aku mengasihi Yesus? Yesusnya kan gak kelihatan. Nah, aku bisa mengasihi Yesus atau adik-adik bisa mengasihi Yesus lewat orang tua, lewat kakak, lewat adik, lewat teman-teman, lewat pembina biak. Disitulah Yesus hadir. Apa contohnya kalau aku mengasihi Yesus dalam kehidupan berkeluarga, misalnya dalam kehidupan bersama orang tua? Misalnya membantu papa, membantu mama, membantu adik, membantu kakak. Kalau juga mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, mengerjakan tugas-tugas dari kakak pembina. Itulah bukti kita bahwa kita mengasihi Yesus yang hadir dalam diri sesama di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, mari kita belajar untuk mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Karena dengan berani mengasihi Yesus, kita juga pasti akan mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi guru dan para pembina. Romo yakin adik-adik, teman-teman sekalian pasti bisa mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Selamat berjuang adik-adikku terkasih, berkat Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang sangat bagus. Sekarang kita akan membuat sebuah kreativitas yaitu berupa hiasan dinding. Yang mana hiasan dinding ini adalah salah satu bagian dari lomba Paskah. Nah, tahu adik-adik tema besarnya? Tema besarnya bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, syaratnya sangat mudah sekali. 1. Adik-adik boleh menggambar sendiri atau mencari bahan-bahannya lewat internet dan mencetak sendiri. Setelah itu di kertas A4 ya. Nah, adik-adik mengambilnya dari tema APP 1 sampai ke 5. Nah, pasti kakak yakin adik-adik tahu tema APP-nya karena adik-adik pasti mengikuti. Nah, lalu yang kedua, gambar tidak boleh diwarnai, tapi harus dibuat kolase. Misal, contoh seperti ini. Nah, boleh dari biji-bijian, atau dari kertas lipat, kertas tisu, atau sekreatif mungkin mau dibuat 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, boleh. Aktivitas yang ketiga, aktivitasnya
dikerjakan bersama-sama dengan kakak, adik, papa, mama, semua keroyokan. Aku bagian ngelim, ada yang adik bagian yang menggunting, atau papa bagian yang menggambar. Terserah. Nah, yang keempat, pada saat adik-adik mempersiapkan bahan-bahannya bersama keluarga, adik-adik foto. Lalu setelah itu hasil akhirnya adik-adik juga foto. Spread. Ya. Nah, yang kelima seperti biasa, upload di Instagram adik-adik atau minta bantuan kakak pembina. Dan setelah itu jangan lupa diberitakan. Nah, bagaimana? Mudah kan syarat-syaratnya? Kakak tunggu ya hasilnya. Dadah! Adik-adik, hari ini adalah minggu terakhir ya, minggu prapaskah kelima. Itu artinya apa? Minggu depan kita sudah memasuki minggu palma ya, minggu pembuka pekan suci. Adik-adik sudah menyiapkan diri belum menyambut kebangkitan Yesus? Pasti sudah ya. Kita sudah 5 minggu ya bersama Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Semoga pengalaman Petrus bersama Yesus bisa menjadi teladan buat kita semua untuk lebih mengenal dan mengasihi Yesus. Amin ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman dan kakak-kakak biak semua, nama saya Angel. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sekolah minggu kali ini, marilah kita menyatukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami dalam pertemuan sekolah minggu pada hari ini. Bimbinglah kami untuk berjalan bersama Rasul Petrus dan semakin mengenal dan mengasihi-Mu sebagai guru dan Tuhan kami. Berikanlah kami kesehatan dan perlindungan di masa pandemi ini. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.